Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita seru dari Manhwa Evolusi Sang Juara Part 5, yang mengisahkan tentang perjalanan Mr. Perfect, seorang petarung legendaris yang harus mengakhiri karirnya karena sebuah penyakit. Namun kisahnya belum berakhir. Setelah pensiun dia terlahir kembali sebagai Yeon Hitae di dunia Murim, dengan semangat baru dan teknik modern dari kehidupan lamanya. Yeon Hitae melanjutkan perjuangannya untuk meraih kejayaan dan menghadapi berbagai tantangan. Nah, bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah langsung saja kita lanjut ke part 5. Di part sebelumnya, Yeon bertarung sengit melawan dua demon yang dijuluki tinju telapak tangan iblis kembar. Yeon bahkan dibuat terluka dan menerima beberapa serangan mematikan. Mereka kemudian mengepung Yeon dari kedua sisi dan berniat segera mengakhiri pertempuran ini. Yeon merasa sedikit tertekan, ia memandangi mereka dan bergumam kalau keduanya berada di level bela diri puncak. Meski begitu Yeon merasa sedikit lega karena gaya bertarung mereka hampir sama sehingga membuatnya tak perlu menganalisa lebih mendalam masing-masing kemampuan mereka. Fish Demon dengan cepat langsung melesat menyerang. Ia tertawa memperingati Yeon kalau sekarang sudah tidak ada gunanya untuk menyesal. Dengan sekuat tenaga Fish Demon langsung melancarkan serangan mematikan secara bertubi-tubi ke arah Yeon. Ia berteriak sambil mengumpat menantang Yeon untuk menahan serangannya. Dengan lihai Yeon melesat ke sana kemari menghindari semua serangan yang datang padanya, namun tak berhenti sampai di situ ketika menemukan celah Palm Demon langsung muncul di belakang Yeon dan melancarkan serangan mematikan. Namun serangan tersebut berhasil Yeon hindari bersamaan dengan serangan yang dilancarkan Fish Demon, di mana itu membuat Palm Demon tersenyum kegirangan dan merasa bersemangat. Tak berhenti sampai di situ, Palm Demon kembali menyerang dari sisi lain sementara Yeon sambil terus-menerus menghindari serangan Fish Demon yang datang padanya. Meski diserang dari kedua sisi dengan serangan yang mematikan, Yeon tetap tenang dan mencoba membaca setiap situasi. Serangan yang dilancarkan Palm Demon sangat kuat yang membuat Yeon harus menghindarinya dengan bersembunyi di belakang Fish Demon. Fish Demon dengan tawa liciknya memperingati kalau Yeon telah salah besar jika dia berpikir kalau bisa selamat hanya karena dia bersembunyi di belakangnya. Dengan cepat Fish Demon membalikan badannya dan langsung menyerang tepat ke arah leher Yeon. Yeon sangat terkejut dengan gerakan aneh seperti ular itu dan berusaha menahannya. Saat ini tangan Fish Demon sedikit lagi mengenai leher Yeon. Dengan tawa jahatnya dan penuh percaya diri Fish Demon menegaskan bahwa inilah akhir bagi Yeon. Namun dengan gerakan anehnya Yeon berhasil menghindari serangan mematikan tersebut dengan memutar tubuhnya secara cepat. Ia juga bahkan langsung melakukan serangan balasan dengan menendang tepat ke perut Fish Demon, di mana itu membuatnya berteriak kesakitan. Seketika Fish Demon memuntahkan banyak darah serta banyak darah di sekujur tubuhnya. Melihat hal itu Palm Demon menjadi panik. Ia berteriak menanyakan apa yang telah dilakukan oleh Yeon sehingga membuat Fish Demon mendapatkan luka seperti itu. Dan ternyata sepatu Yeon juga telah diberi pedang tersembunyi, sehingga hal itulah yang membuat Fish Demon mendapatkan luka yang sangat serius. Dengan serangan tersebut Fish Demon terkapar di tanah merasa kesakitan sambil memegang perutnya, sementara Yeon ia berdiri santai memberi peringatan kepada Palm Demon. Ia mengatakan kalau hal ini pantas mereka dapatkan karena telah mencoba membunuh seseorang tanpa berpikir dua kali. Palm Demon yang sangat murka langsung menyerang Yeon dengan raut wajah penuh kemurkaan. Ia dengan lantang mengatakan akan menghancurkan Yeon dengan cara yang sangat menyakitkan. Ia berteriak mengerahkan seluruh energi gelapnya menyerang Yeon sambil menegaskan jika Yeon terkena serangan ini maka ia akan langsung menjadi abu tak tersisa. Serangan tersebut sangat mengesankan, sampai-sampai menghancurkan semua penghalang yang ada di jalurnya. Bekas lubang di tanah terlihat dalam dan lebar menunjukkan kekuatan besar dari serangan tersebut. Palm Demon merasa puas dan tersenyum gembira karena tidak melihat Yeon di tempat tersebut. Ia berkata dengan penuh kemenangan bahwa bocah sombong seperti itu pasti telah berubah menjadi abu. Palm Demon sangat yakin bahwa Yeon pasti sudah tidak ada lagi. Namun tiba-tiba Yeon muncul dari atas langit mengejutkan Palm Demon. Palm Demon yang melihatnya merasa kesal dan bertanya-tanya bagaimana Yeon bisa meloloskan diri dan muncul di atas sana. Yeon memperingatkan Palm Demon bahwa jika ia ingin selamat, lebih baik dia menyerah sekarang, karena jika tidak Yeon mengancam akan mengambil tindakan lebih lanjut. Palm Demon yang telah penuh dengan kemarahan tidak mendengarkan peringatan tersebut dan langsung menyerang Yeon sambil berteriak bahwa lebih baik Yeon mati saja.
Belum sempat Palem Demon melancarkan serangannya, Yeon langsung muncul di sampingnya dan memberikan tendangan yang sangat kuat. Palem Demon bergumam mengatakan bagaimana mungkin bocah ini menjadi begitu cepat dan kuat sampai-sampai ia tak bisa memprediksi datangnya serangannya. Seketika Palem Demon langsung terhempas jauh memuntahkan darah dan menghantam pepohonan dengan dentuman keras. Di saat itu juga Palem Demon langsung tewas akibat tendangan yang dilancarkan Yeon begitu sangat kuat. Melihat hal itu, Fist Demon tertawa sinis mengatakan bahwa Yeon dan mereka tidaklah berbeda. Dengan sisa-sisa tenaganya dan tubuh yang bergetar, Fist Demon menegaskan bahwa Yeon juga adalah seorang pembunuh yang tidak berbeda dengan mereka. Ia mengatakan cepat atau lambat Yeon juga akan ketagihan membunuh seperti mereka dan akan terobsesi akan hal itu. Ia juga mengungkapkan kalau ia sangat menantikan datangnya hari itu, namun saat ini sepertinya ia sudah tak bisa bertahan. Setelah mengatakan semua hal itu, Fist Demon langsung tumbang dan tewas akibat kehabisan darah, sementara Yeon ia berdiri tepat di sampingnya dengan perasaan yang penuh misteri. Yeon menatap Fist Demon yang tergeletak di tanah dan menyatakan bahwa ia sudah pernah mengalami banyak kesulitan dalam kehidupannya sebelumnya. Yeon kemudian memalingkan wajahnya dan meminta seseorang untuk segera keluar dari persembunyiannya. Karena orang itu enggan muncul, Yeon menegaskan dengan tegas bahwa ia akan menganggapnya sebagai musuh dan mengambil tindakan jika masih tak ingin keluar. Dari balik pohon seorang pemuda muncul. Dengan sedikit gugup pria tersebut memanggil Yeon sebagai prajurit dan meminta maaf karena telah mengintainya secara diam-diam. Pria itu menjelaskan bahwa ia telah menyaksikan seluruh pertarungan Yeon melawan dua Demon Master dan sangat ingin membantu, namun ia memutuskan untuk hanya mengamati karena keahlian Yeon yang luar biasa dan sangat mendominasi pertarungan tersebut. Mendengar hal itu, Yeon tiba-tiba berubah menjadi sangat serius. Raut wajahnya menunjukkan kemarahan yang mendalam seolah-olah ia siap membunuh seseorang. Dengan nada tegas Yeon menanyakan apakah keputusan terbaik pria itu hanyalah berdiri dan menonton pertarungannya. Melihat ekspresi Yeon, pria tersebut menjadi sangat ketakutan. Ia menundukkan kepalanya dan dengan suara keras meminta maaf serta menyatakan penyesalannya. Ia bahkan berjanji akan melakukan apapun yang Yeon inginkan jika Yeon mau memaafkannya dan melepaskannya sekali ini saja. Mendengar hal itu, Yeon sedikit melunak. Ia memandangi pria tersebut dengan seksama dan bergumam bahwa sepertinya pria ini berasal dari faksi ortodoks. Yeon merasa sedikit memaklumi karena pria itu berbicara sopan dan jujur, serta mengakui kesalahannya bahwa menyelinap dan melihat seni bela diri orang lain adalah perbuatan yang sangat buruk. Pria itu kemudian memberanikan diri dan memuji kemampuan Yeon yang menurutnya sangat luar biasa. Ia mengatakan bahwa meskipun Yeon masih terlihat sangat muda, namun ia sudah mengalahkan penjahat yang paling dicari dan memiliki hadiah buronan. Mendengar kata hadiah, Yeon langsung merasa tertarik. Ia menanyakan apakah pemerintah setempat akan memberikan hadiah kepada orang yang bisa mengalahkan dua demon tersebut. Pria itu menjawab dengan senyuman menjelaskan bahwa itu benar. Ia menjelaskan bahwa pihak pemerintah telah hampir melakukan segala upaya untuk menangkap kedua demon ini namun selalu gagal. Oleh karena itu, opsi terakhir mereka adalah memberikan hadiah buronan atas kepala mereka. Mendengar hal itu, Yeon memalingkan wajahnya dengan niat lain. Ia sekali lagi menanyakan apakah pria tersebut akan melakukan apapun untuknya. Dengan tegas, pria itu langsung mengiyakannya dan meminta Yeon untuk segera memberinya perintah. Yeon langsung bersemangat meminta pria itu pergi ke pemerintah Loyang untuk menyampaikan masalah yang terjadi di sini. Yeon juga menegaskan bahwa ia akan memaafkan semua perlakuan buruknya jika pria itu mau melakukannya. Pria tersebut langsung memegang tangan Yeon dan mengungkapkan ketulusannya bahwa ia pasti akan melakukannya dengan baik. Ia juga memperkenalkan dirinya yang bernama Ang Taeho dan berjanji kepada Yeon bahwa ia akan melakukannya sebaik mungkin, di mana itu membuat Yeon merasa sedikit tidak nyaman. Menyadari niat baik dan ketulusan hati Taeho, Yeon akhirnya tersenyum dan lebih terbuka. Ia bahkan memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa jika takdir mengizinkan mereka pasti bisa bertemu lagi, dan begitulah bagaimana Yeon dan Taeho berpisah di hari itu. Keesokan harinya di tempat pemerintah Provinsi Loyang, Yeon datang untuk mengambil hadiahnya. Berkat Taeho yang mengurus semuanya, Yeon hanya tinggal datang dan mengambil hadiahnya yang berupa sejumlah uang. Pengurus di sana sangat senang dengan kedatangan Yeon dan mengungkapkan bahwa ini adalah sebuah kehormatan baginya bisa bertemu dengan kesatria naga yang terkenal itu. Mendengar hal ini Yeon merasa sedikit risih. Ia bergumam bertanya-tanya sejak kapan orang-orang memberinya julukan dan memanggilnya dengan nama yang menjijikkan seperti kesatria naga.
Meskipun begitu Yeon merasa sangat senang, bahkan menunjukkan senyuman yang khas dari seorang penjahat, karena hadiah yang diterimanya benar-benar sangat banyak. Pengurus tersebut mengatakan bahwa dalam kantong itu terdapat setidaknya 1 nyang emas. Pengeluaran bulanan seorang rakyat biasa adalah sekitar 1 nyang perak, dan 1 nyang emas setara dengan 100 nyang perak. Singkatnya ini sangat banyak sampai-sampai membuat Yeon tak bisa menahan dirinya, di pikirannya hanya ada makanan dan makanan. Saat ini Yeon telah berada di sebuah penginapan, ia berendam air hangat dan merasa sangat lega karena sudah lama ia tak menyantaikan diri dengan benar. Air hangat ini tidak tercipta secara alami melainkan diciptakan dengan menggunakan jimat dan sihir oleh seseorang. Hal ini membuat Yeon benar-benar merasa seperti di dunia fantasi karena dunia ini menyimpan begitu banyak hal menarik yang menurutnya di luar nalar. Di malam hari ketika Yeon sedang tertidur pulas, seseorang misterius yang menggunakan tudung menyelinap masuk ke kamarnya dan saat ini tepat berada di sampingnya. Orang misterius itu memandangi dan memastikan apakah Yeon sudah benar-benar tertidur dan tak menyadari kehadirannya. Ketika telah memastikan dan merasa semuanya aman, orang misterius itu langsung menggeledah semua barang-barang milik Yeon sampai berhamburan. Namun beberapa saat kemudian, wajahnya terlihat panik karena tidak menemukan apa yang dicarinya. Ia bergumam dan bertanya-tanya di mana sebenarnya Yeon menyembunyikan barang tersebut. Tiba-tiba ia terkejut ketika Yeon bangun dan mengungkapkan bahwa barang yang dicari sebenarnya tidak ada di tempat ini. Dengan cepat orang itu berbalik menarik senjatanya dan mengarahkannya kepada Yeon. Namun Yeon langsung menyerangnya lebih dulu dengan hanya menggunakan telunjuknya, membuat orang misterius itu lumpuh dan tumbang. Ia tidak bisa bergerak karena titik akupunturnya telah diblokir oleh Yeon. Dalam situasi tersebut, ia hanya bisa pasrah menatap Yeon tanpa bisa melakukan perlawanan. Yeon dengan tegas menanyakan apa yang sebenarnya dicari orang tersebut sambil memanggilnya dengan nama Taeho. Orang itu sangat terkejut dan bertanya-tanya bagaimana Yeon bisa mengetahui identitasnya yang sebenarnya. Ternyata orang misterius itu memang Taeho yang baru saja bertemu dengan Yeon sebelumnya. Yeon mengetahuinya karena sebelumnya Taeho memberinya aroma pelacak saat mereka berjabat tangan. Sekali lagi Yeon menjelaskan bahwa sepertinya Taeho juga keliru seperti orang-orang sebelumnya yang ia hajar di mana mereka menganggapnya sebagai murid armor Tyran King padahal sebenarnya mereka salah orang. Mendengar hal itu Taeho sangat terkejut dan masih tidak percaya bahwa mana mungkin ia bisa keliru. Untuk meyakinkannya ia sekali lagi menanyakan apakah Yeon benar-benar bukan murid dari armor Tyran King. Seketika Yeon membungkuk dan dengan serius menatap mata Taeho. Ia sekali lagi dengan nada tinggi menegaskan bahwa Taeho telah salah orang. Yeon juga menegaskan bahwa saat ini nyawa Taeho telah berada di tangannya, karena sejauh ini orang seperti Taeho yang mengincarnya belum ada satupun yang pulang tanpa mendapatkan luka serius bahkan sampai kematian seperti dua Demon Master sebelumnya. Namun Taeho malah tertawa dan menantang Yeon. Ia bertanya bagaimana cara seseorang yang dijuluki Kesatria Naga akan melukainya. Ia bahkan mengatakan kalau ia sama sekali tidak takut pada Yeon. Mendengar omong kosong itu Yeon terlihat sangat murka, dengan tatapan yang sangat mengintimidasi. Yeon memperingatkan Taeho agar tidak bermain-main dengannya karena ia lebih mengerikan daripada yang dia duga. Dengan nada santai namun mengintimidasi Yeon menanyakan identitas Taeho yang sebenarnya. Yeon menyadari kalau saat ini Taeho sedang menggunakan penyamaran. Yeon juga memperingatinya agar tidak menantangnya dan lebih baik mengungkapkan identitasnya sebelum ia menyiksanya dengan kejam, di mana hal ini membuat Taeho merinding ketakutan karena ancaman yang dikatakan Yeon sangat mengerikan. Dengan aura jahat dan tawa jahatnya Yeon mengatakan akan membuat Taeho benar-benar merasa seperti di neraka dan akan menikmatinya sampai ia puas. Taeho merinding ketakutan, ia mengatakan bahwa Yeon tidak boleh melakukan hal mengerikan seperti itu karena bukankah dia adalah kesatria naga dari faksi ortodoks yang baik. Sekali lagi dengan penuh kegirangan dan tawa jahatnya Yeon menatap Taeho dan mengatakan bahwa julukan kesatria naganya hanyalah rumor belaka. Ia menegaskan bahwa sebenarnya ia adalah orang jahat yang kejam yang suka membunuh penjahat seperti Taeho yang datang mengincarnya. Taeho yang begitu terintimidasi menjadi sangat ketakutan. Ia memohon ampun dan meminta Yeon untuk tidak menyiksanya dengan kejam seperti yang dikatakannya. Ia bahkan memohon akan melakukan apa saja asalkan Yeon mau melepaskannya. Mendengar hal itu Yeon tersenyum kegirangan, ia bergumam kalau semua ini berjalan sesuai rencananya. Tanpa memberi peringatan sama sekali Yeon langsung menarik kulit palsu yang dipakai oleh Taeho di wajahnya. Ketika Yeon berhasil melepaskannya ia dibuat sangat terkejut setengah mati, ia benar-benar tak menduga hal seperti ini bisa terjadi.
Ternyata Taeho aslinya adalah seorang wanita yang sangat cantik. Melihat Yeon yang begitu terkejut dengan nada sinis, wanita itu menegaskan apakah Yeon selama ini belum pernah melihat seorang wanita cantik. Seketika Yeon langsung memasang ekspresi yang sedikit konyol, ia bergumam mengatakan kalau ia tak menduga seorang pria tampan yang ditemuinya di hutan ternyata adalah seorang wanita cantik. Yeon menyebut situasi ini seperti halnya di dalam novel-novel yang dulu dibacanya, namun keadaan saat ini benar-benar kenyataan. Yeon mulai memandangi wanita itu dengan seksama. Ia bergumam dan bertanya-tanya apa yang sebaiknya ia lakukan terhadap wanita cantik ini. Sementara wanita itu ia mulai menatap Yeon dengan rasa waspada. Ia bergumam mengkhawatirkan dirinya jika Yeon sampai berbuat mesum padanya. Di situasi itu ia berpikir keras untuk melakukan sesuatu yang bisa membantunya melepaskan diri dari Yeon yang dianggapnya pria mesum. Ia kemudian dengan lantang mengatakan apakah Yeon mengetahui siapa dia sebenarnya. Dengan sedikit rasa peduli Yeon memintanya untuk segera mengungkapkan identitasnya jika dia memang ingin mengatakannya. Dengan penuh percaya diri dan suara lantang wanita itu mengungkapkan kalau dia sebenarnya anak dari pemimpin klan Hao. Mendengar hal itu Yeon memasang ekspresi terkejut. Ia bertanya-tanya apakah ini sebuah lelucon. Seketika suasana menjadi hening, mereka hanya saling bertatapan memasang ekspresi yang konyol. Setelah itu Yeon langsung tertawa sejadi-jadinya. Ia mengumpat dan mengatakan bahwa ini adalah perkataan yang sangat konyol. Sambil terus tertawa ia menanyakan kepada wanita itu mengapa dia harus berbohong dengan menyamar sebagai salah satu dari 3 klan besar di Loyang. Yeon bahkan memberi nasihat jika ingin berbohong setidaknya lakukanlah dengan benar dan jangan mengarang terlalu jauh dan sembarangan sampai-sampai mengaku sebagai anaknya. Merasa tidak terima, wanita itu berteriak dengan lantang mengatakan bahwa ini bukanlah sebuah lelucon. Ia menjelaskan kalau dia benar-benar adalah anak dari pemimpin klan Hao di mana saat ini ibunya lah yang memimpin klan tersebut. Ia bahkan menyuruh Yeon untuk memeriksa ke dalam bajunya jika Yeon tidak percaya. Mendengar hal itu seketika Yeon menjadi sangat bersemangat. Dengan tawa mesumnya ia mengatakan akan memeriksa ke dalam bajunya sesuai apa yang dia katakan. Wanita itu langsung berteriak dan mengumpat menyebut Yeon sebagai pria mesum. Ia dengan lantang memperingati jika Yeon sampai menyentuhnya sedikit saja dengan tangan kotornya, maka ia berjanji akan memotong titik Yeon di saat itu juga. Yeon kemudian mulai tenang dan mengatakan kepada wanita itu kalau ia percaya apa yang dikatakannya. Dengan niat tersembunyi Yeon menjelaskan alasan ia mempercayainya, karena biasanya dalam situasi seperti ini tidak ada satupun orang yang berpikir untuk menyamar sebagai anak pemimpin klan Hao. Yeon juga menegaskan kepada wanita itu jika dia benar-benar adalah putri dari pemimpin klan Hao maka ini adalah sebuah keuntungan besar baginya. Dengan tawa jahatnya Yeon mengucapkan terima kasih kepada wanita itu karena sekarang ia memiliki sesuatu yang dapat ia gunakan untuk mengendalikan klan Hao. Yeon berpikir bahwa inilah saatnya ia harus pergi ke klan Hao dan mendapatkan beberapa hal menarik. Sementara wanita itu ia menatap Yeon dengan kesal. Ia bergumam dan bertanya-tanya mengapa orang mesum dan jahat seperti ini harus diberi julukan sebagai kesatria naga. Di malam itu Yeon langsung membawa wanita tersebut ke pavilion Loyang. Bangunan ini adalah salah satu dari 3 bangunan paling terkenal di Loyang. Ini adalah rumah bordil yang menjadi terkenal karena anggurnya dihidangkan oleh wanita-wanita cantik, bahkan orang-orang sekitar menyebutnya sebagai anggur peri. Segala macam orang yang berpengaruh dan terkenal pasti akan mengunjungi tempat ini. Namun ada satu hal rahasia yang hanya sedikit orang yang mengetahuinya, di mana tempat ini adalah markas besar dari klan Hao. Saat ini Yeon telah berada di sana sambil membawa wanita itu sambil mengikatnya layaknya hewan peliharaannya. Ia berencana bernegosiasi dengan pemimpin klan yang saat ini tepat berada di hadapannya. Pemimpin klan dengan ramah menyambut kedatangan Yeon sambil tersenyum manis. Ia memperkenalkan dirinya yang bernama Soyun. Diketahui saat ini ia telah berada di level puncak tertinggi bela diri. Dengan ekspresi konyolnya Yeon mengungkapkan kalau ia sangat kagum terhadap Soyun karena tetap terlihat begitu menawan dan tenang padahal anaknya sedang disandra tepat di hadapannya. Nah, mungkin sekian dulu pembahasan dari cerita kali ini. Jangan lewatkan kelanjutan dari perjalanan epik ini. Perjalanan Yeon Hitae sebagai reinkarnasi Kang Sang-hyuk baru saja dimulai, dan petualangan serunya baru akan mencapai puncaknya. Dengan setiap pertarungan dan rahasia yang terungkap, cerita selanjutnya akan membawa kita pada aksi yang mendebarkan dan kejutan tak terduga. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengikuti setiap momen yang menegangkan. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya.